Yo dijawab ngene, temenan ta. Lagi dilatih. Sesuai jawabannya kok kayak pacaran lagi ya. Wah, mantap. Aduh. Pasti ada maunya. Pasti ada. Ya ora ingat latihan. Padahal enggak pernah pacaran ya, Pak. Nah, aduh nah. Iya, kok kayak pacaran lagi gimana? Ora apa-apa. Justru lagi pertama pacaran. Lagi pertama pacaran hancur. Sing bener iku. Ya. Di Islam itu pacaran setelah nikah. Ya bener. Jadi di khitbah wong gelem ta'aruf dulu, istikharah, ya toh? Istikharah dua-duanya istikharah cocok di khitbah. Oke, nikah pacaran. Itu nikmat. Macam kan rasa-rasa gitu nikmatnya ya. Dan di sini kan pacaran di sini toh. Makanya enggak nikmat. Enggak aja pacaran sih. Pacaran sih tapi 3 tahun. Pacaran itu setelah nikah tuh nikmatnya luar biasa. Iya. Makanya kenapa orang-orang dulu itu kan awet-awet. Jarang orang dulu cerai kan jarang. Jarang sekali. Sekarang kan perceraian di mana-mana karena ya kesuwen pacaran. Orang pacaran itu cenderung menutupi keburukan. Jadi waktu keburukan dirinya, kelemahan dirinya cenderung ditutup. Yang dikeluarkan itu kamuflase kabeh. Pengen menampakkan kebaikan. Topeng. Entah ini mbok 3 jam sepurane ya, Dik. Iki mau ngene, ora apa-apa. Iki tak tinggal maca-maca. Kare dadi bojo entah 10 menit gak kurang suwe ta. Orang dulu kan gak ada cinta, gak ada apa, jodohno. Akhirnya kan tresno jalanan saka nglibet iku. Jadi sudah nggak ada yang ditutupi kan, langsung alek ketok asline ono gitu loh. Jadi ya akhirnya saling bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, bisa memahami di situ kunci. Makanya Islam itu melarang pacaran itu. Jadi kalau punya anak perempuan, punya anak laki dan sebagainya itu kalau sampai dekat sama perempuan diingatkan, gue seneng dah, seneng dang istikharah. Nanti lamar, nanti nikahno gitu loh. Jangan dibiarin, orang sekarang lucu kok. Ngakune Islam anake dikondoli wong ngalor ngidul meneng, malah buanggang. Apa untuk mahram iki ngalor ngidul dikono untuk bila mendalik. Makanya kan perlunya ngumpul-ngumpul ngene iki ya. Pengalaman. Kan ngerti. Pikap 3 dino iku ngecas baterai. Menyegarkan pikiran, menyegarkan hati, menyegarkan jiwa raga. Terus sambil ngopi, ngobrol, ngerokok, ngene ngobrol agama, ngobrol hal-hal yang kita nggak ngerti apa dan sebagainya itu penting. Ngaji itu penting, tapi dalam hal tertentu itu dikemas dengan obrolan santai, saling bertanya, saling menjawab. Luar biasa. Islam itu mengajarkan kebersamaan. Makanya saya selalu katakan, ngaji nang diae. Ngaji nang diae, masih nang MTA nang ngaji yo wis. Lek perlu ono LDI pengajian melu wo. Ojo alergi. Karena di situ pasti ada nilai-nilai kebaikan yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu contoh gitu loh. Enggak usah ngikuti yang enggak sesuai gitu loh. Yang kira-kira apik ya ditiru. Tapi yang enggak apik aja ditiru. Itu yang penting dalam hidup itu. Contoh itu banyak. Tidak harus kita itu mencontoh persis apa yang dicontohkan Rasulullah itu terbaik. Enggak ada contoh yang lebih baik dari yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau hal-hal kebaikan, ada kata-kata hikmah, motivasi kehidupan, walaupun yang menyampaikan orang Nasrani, orang Yahudi sekalipun, kalau itu tujuannya kebaikan dalam hidup, gak apa-apa, itu tujuan hablum minan nas itu di situ gitu loh. Hablum minan nas itu luas, jangan dimaknai cuma sekedar hubungan, tetangga, koncon, enggak. Dalam konteks-konteks tertentu itu ada nilai-nilai kebaikannya, jangan dikira tidak ada. Tapi kalau kita ditanya sama mereka, orang-orang di luar Islam, jangan segan menjawab. Tidak ada agama yang lebih baik dari Islam. Ya tenan. Bosku adalah bos sing duwe pabrik. Takok.
Wong Islam kok senengane ngafir-ngafirno. Wong kaya aku ngene wong Kristen dikafir-kafir. Lho memang kafir sampean niku. Lho, sing ngomong kafir iku duduk kita, bukan kita. Yang ngomong itu Allah. Jadi siapapun yang tidak Islam itu kafir. Wis gak usah takut gitu loh. Memang di luar Islam itu kafir. Tapi bukan berarti kalau kafir itu jelek ya. Jelek dalam tatanan kehidupan sosial. Tapi jelek dalam tatanan kehidupan beragama. Dia tidak akan pernah mendapatkan tempat terbaik di akhirat. Itu harus disampaikan. Kowe apik nang kene apik, aku ya apik mbek awakmu. Gitu loh. Kita saling tolong-menolong is okay dalam hal sosial, kehidupan sosial. Tapi meneh-meneh, walaupun kamu itu sahabat karib saya, kamu CS kentalku, aku ra iso nulung kowe lek mlebu neraka, mbok kowe kafir. Gitu loh. Lek kamu masih Islam, mati masih membawa dosa, belum sempat tobat, kok meneh-meneh ning neraka. Nah, si iso nulung. Gitu loh. Ya, Pak Maro mlebu surga. Deloke surga gak ketemu Yunus. Takon nang malaikat, Yunus di neraka. Iso nulung. Oh bisa. Bisa. Itu dulu sahabat saya sering ngaji bareng-bareng, kita sering sholat bareng. Bisa mengangkat ke surga. Selama dia bukan kekal ya. Kan ada orang yang ahli neraka. Ya, ahli neraka itu kekal. Yang dikatakan ulaika ashabun nar hum fiha itu kekal wis. Gak iso diutak-atik. Ditolong siapapun nolong gak bisa. Jadi ada ahli neraka, ada orang yang masuk neraka. Masuk. Karena adanya dosa dan sebagainya. Dia harus masuk neraka dulu. Dicuci dosa-dosa ini. Bersih dia. Ada yang dimasukkan neraka. Sebenarnya dia masuk surga. Jadi hisabnya masuk surga. Datang orang nuntut. Ini punya utang sama saya. Oh ini pernah mendolimi saya. Sampai saya itu dibenci banyak orang. Sampai sakit saya, keluarga saya. Sampai malu semuanya. Sampai dia mati belum pernah ini. Minta maaf sama saya. Saya nggak terima. Ini bisa dimasukkan neraka. Hanya gara-gara hal sepele. Makanya saya selalu ingatkan. Jangan main-main dengan masalah kedoliman. Kalau kita merasa menyalahi orang, segera minta maaf dalam hal apapun. Apalagi masalah hutang piutang. Berat itu. Kalau kita ada utang, segera datang orangnya. Mohon maaf saya belum bisa bayar. Mohon ridhonya. Mohon doanya agar saya cepat bisa dapat kerjaan baik. Bisa cepat bayar. Ojo malah ngilang di WA. Pura-pura gak moco ya. Di telepon gak diangkat. Itu ngawur. Tapi ada satu kisah di dalam hadis itu, ada orang yang seperti itu, sedangkan orang yang menuntut ini harusnya masuk neraka. Sama Allah dibilang, kamu kan jatahnya yang neraka. Wong iki amal apale wae wis jupuk ae amal apik-apik iki nutup keburukanmu ben kon mlebu surga bareng. Ndak mau. Tutup nggak mau. Sampai akhirnya Allah menunjukkan satu tempat yang sangat indah di surga, istana bagus. Akhirnya tanya orang ini, buat siapa itu ya Allah? Bagusnya istana. Buat orang yang mau memaafkan orang yang bersalah. Ya sudah saya maafkan kalau gitu, saya tak ke sana. Jadi ada motivasi-motivasi. Juga ada orang yang ahli surga. Ahli surga itu orang yang sudah memang penduduk surga. Dia kekal sejak awal. Ada yang orang yang masuk surga. Masuk surga itu orang yang memang awalnya banyak dosa, setelah bersih dimasukkan surga. Masuk surga dia bertobat, masuk surga. Ada orang yang dimasukkan surga, dimasukkan itu ya seperti yang ditolong tadi itu. Yang awalnya di neraka karena ada yang memberi syafaat dari temannya, ditolong akhirnya mlebu dilebokno surga. Gitu. Makanya orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, ya istiqomah. Seperti ini termasuk kalau antum ini istiqomah. Menjalankan ibadah seperti ini. Kumpul dengan teman-teman. Menyampaikan hal terbaik, saling menasihati, saling mengingatkan, saling mendoakan, dan sebagainya. Bersama-sama berjamaah dalam sholat, berjamaah dalam zikir, berjamaah dalam doa. Istiqomah kita. Ini
ini termasuk jihad. Jadi orang jihad itu ada dua, ada jihad kita. Tatkala Islam itu diperangi, kita harus siap berperang membela Islam. Ini jihad kita. Nah kalau ini kita mati di medan perang itu, kita nggak perlu dikafani lagi. Langsung dikubur, langsung diangkat ke surga. Nggak perlu dimandikan. Tapi kita memperjuangkan Islam, mendakwakan Islam, menghidupkan Islam dalam kehidupan sehari-hari itu bagian dari jihad. Dan bila itu kita istiqomah menjalankannya, kita mati, matinya aja syahid. Nah siapapun yang mati syahid, itu sama Allah diberi hak memberi syafaat 70 orang. Jangankan kita dari sholat ke sholat, ribat. Kita sholat asar. Kita biasa, ayolah kita cari teman 5 orang atau berapa. Syukur lebih banyak. Kita istiqomahkan sholat asar diakhirkan. 4:30 sholatnya. Terus zikir, baca Quran. Ini sambil menunggu waktu maghrib. Ini namanya ribat. Tatkala kita meninggal di sela-sela waktu itu syahid. Oh, ribat itu juga bisa Syahid. Cuma jaga perbatasan itu. Enggak. Ribat itu kan dua. Ribat itu orang yang menjaga perbatasan di saat terjadi peperangan. Dan ribat yang menunggu waktu sholat ke sholat yang lain itu namanya ribat juga. Ribatul khail. Gitu. Makanya saya heran kenapa orang-orang itu kalau waktu sholat selesai, maghrib khususnya, keluar ke teras, ngerokok, ngobrol, ngalor gitu, karuan. Nggak dipakai untuk zikir, baca Quran sampai datang Isya. Padahal itu jaminannya. Kalau kita berniat ribat di situ, kita iktikaf, menunggu waktu sholat ke sholat yang lain itu, baik dengan membaca Quran atau kita zikir atau kita ya membuat halaqah kecil gini, ngobrol tapi ngobrolkan agama, saling bertanya, menjawab dan sebagainya. Ini bagian dari ribat. Kalau kita mati syahid. Sayang ini makanya kenapa saya ajak kalian itu ngakhirkan sholat subuh itu supaya nggak ngantuk, karena seburuk-buruk orang itu tidur di waktu setelah subuh sebelum terbitnya matahari. Tapi aku sing grundel atine masalah sholat di jam piro sholat telat iku. Ya sing ngajak ya mikir ya ndelok waktune. Gak mungkin sampai kelangan subuh. Ngono atine ribut kabeh ngomongane kabeh tak waca siji-siji. Astagfirullahaladzim. Lah aja dikira aku gak iso ngrungokno detak jantungmu detak ati. Kondangan. Sujudi kok suwe men iki. Yakin aku ngerokok kabeh. Aku ki wali. Wali santri. Lah, sujudi kan bablas. Lu ada itu dulu. Hari Widodo tak jejek kabeh aku. Sujud nyoro lho, ngoro. Mari sholat asar ini. Salah ya Ustaz kesuwen ya sujud. Ustaz itu ini. Perpanjanglah sujudmu. Ya. Perpanjanglah sujudmu karena saat terdekat antara seorang hamba dengan penciptanya itu waktu sujud. Gitu loh. Saat terdekat antara seorang hamba dengan penciptanya itu waktu sujud. Maka perpanjanglah sujudmu. Dan gunakan sebaik-baik sujudmu itu untuk berdialog dengan Allah. Meminta apapun yang ada di hatimu, apapun yang kamu inginkan, apapun yang jadi masalahmu gitu loh. Nah kita ini ada kesempatan-kesempatan yang bagus kita sia-siakan. Panjangkan rukukmu. Sesungguhnya siapapun yang memperpanjang, semakin panjang ruku itu, semakin kamu melepas dosa-dosa. Jadi kok wong sing rukuke dawa iku, dosa-dosane rontok. Nah, sholat kilat khusus super singkat, repot. Rukuk itu boleh juga kita minta alhamdulillah. Enggak boleh kalau rukuk. Enggak boleh. Enggak boleh, hanya boleh memuji aja. Rukuk itu hanya memuji-muji aja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ila boleh. Tapi kalau minta waktu sujud. Saat terdekat itu malah ngerundel.
Ustaz iku turu tak kok suwe Bang. Ana sing ngene. Ketok aku, masa aku sujud. Ana sing nekat iku. Ngene. Astagfirullahaladzim aku. Iki anake sapa sih? Kok yo nekat ngintip barange. Lah wong wis sujud kok ngintip. Wis suruh iki. Cocok tinggal. Wong nang ngene ya. Wong nang ngene. Bareng wis mari ndelok cek sujud tak kira turu saat ini. Setelah, makanya kan saya bilang kemarin di dalam dialog yang beberapa waktu yang lalu. Orang Islam itu kalau benar-benar dia mendirikan sholat dan memahami sholatnya, menjalankan sholat dalam kehidupannya, gak ono sing melarat ya. Uripe penak kabeh, uripe terus dadine wong apik kabeh. Coba kamu lihat, kamu baca Fatihah itu loh, satu. Kalau kita sholat subuh berapa kali kita baca? 4 kali. Kalau sholat duhur 4 kali. Sholat subuh 2 kali. Sholat duhur 4 kali. 6. Sholat asar 4 kali. 10. 17 kali kita baca Fatihah. Kita selalu minta di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya ke jalan yang lurus. Jalan yang benar. Jalan orang-orang yang engkau ridhoi. Jalan orang-orang yang engkau muliakan. Bukan jalannya orang-orang yang engkau sesatkan. Ini permohonan langsung kepada Allah. Fatihah itu dialog kita dengan Allah. Dan Allah akan menjawab setiap Fatihahmu itu. Tapi karena ya tidak dilaksanakan dengan khusyuk, dengan kuduk. Tidak menghadirkan hati. Tidak menghadirkan pikiran. Tidak menghadirkan jiwa. Akhirnya ya sak bablas-bablas sih. Amin. Tapi dengan Fatihah saja kita sudah 17 kali memohon untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus. Nah kok dibengkang-bengkong terus dalanmu. Waktu kita baca Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wa'adini wa'afini wa'afu'ani. Luar biasa. Minta diampuni. Minta diangkat derajatnya. Ya Allah, ampuni dosaku. Angkat derajatku. Maafkan aku. Beri aku kebaikan. Beri aku kesehatan. Lu lengkap. Kita baca berapa kali coba ini? Kalau sholat subuh dibaca ping pindho. Ya? 17 juga. Ini doa yang luar biasa dan tidak pernah dialami, tidak pernah dijalankan oleh agama yang lain. Hanya Islam yang punya kebaikan seperti ini. Di antara 2 sujud itu kita minta diampuni segala dosa kesalahan kita, minta ditinggikan derajat kita, minta disehatkan kita, minta dibaikin kita, minta dimaafkan kita. Diwene rezeki, warzuqni, beri aku rezeki. Loh Allah itu maha pemberi rezeki. Makanya kan saya bilang, ud'uni astajib lakum. Itu jelas kalimat itu. Jaluk kowe nang aku bakal tak wene sing mbok jaluk. Ini enggak ada halangan. Enggak ada hijab. Enggak ada hijab. Bahasane kowe njaluk apa tak wenehi. Ini enggak ada, harus ada syarat-syarat yang apa, enggak ada. Jangan di enggok no, Allah tidak memberi yang kita minta, tapi Allah memberi kita perlukan. Ora enek. Wong itu bahasane cedhok kok. Ud'uni astajib lakum. Jaluk nang aku bakal tak wene sing mbok jaluk. Cuman syaratnya ada gitu loh. Penghalangnya enggak ada. Syaratnya untuk Allah memberi ada. Mintalah dengan keteduhan hati, dengan ketawaduan, dengan keikhlasan, dengan pengharapan yang penuh yakin bahwa Allah itu maha pemberi segala-galanya. Diyakinkan diri itu. Ojo mung njaluk. Nah, pasca njaluk itu harus ada aplikasi-aplikasi yang harus dijalankan dalam kehidupan. Makanya ayat itu berlanjut.
Berkali-kali saya kritik ustadz-ustadz itu di mimbar, di banyak pengajian. Ayat ini mong diwaca ud'uni astajib lakum. Orang tahu dilanjut ayatnya. Padahal ayatnya berlanjut. Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ojo berharap dikabulno wis lek ngono iku. Sapa-sapa wong sing menyombongkan diri. Yastakbiruna. Sing menyombongkan diri sakwise ngibadah marang aku. Cetha jan. Alladzina yastakbiruna an ibadati, dari beribadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah kita harus introspeksi diri, harus muhasabah. Kita ini nggak sadar banyak sombongnya daripada nggak sombongnya. Sik duwe titik ngono wis iso numpak motor rada apik titik wis titik. Salate rada beda ya to. Mana rada beda ya to. Ait mundak jabatan sithik ngono titik totang toting. Lah terus salatmu nang ndi? Kowe jauh diapikno. Minta kepada Allah, beri saya kebaikan. Tapi kamu tidak mengaplikasikan permintaanmu itu. Ini dia masalah. Oke? Lek wong iku tenan salat bener karena Allah, rukuk sujud karena Allah, khusyuk, khudu, menghadirkan hati, menghadirkan pikiran, menghadirkan jiwa. Ora enek wong Islam iku melarat. Ora enek wong Islam susah. Dari ini aja lo jalu. Rabbi warhamni, kasih sayangi aku. Wajburni warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, beri aku rezeki. Wa'afini wa'fu'ani lho wis. Komplit. Wis komplit. Tinggal aplikasinya yang kita ini enggak pernah sadar bahwa kita belum mengaplikasikan apa yang kita baca, apa yang kita mohon. Sama di ayat keberapa itu surat Al-Baqarah ya 190 berapa itu? 189. Allah menyatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, apabila hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kul, katakan, fa inni qarib. Loh, Allah itu dekat, sangat dekat dengan kita. Kita yang menjauh. Allah itu dekat, tapi kita yang menjauh. Berkali-kali kita katakan, kalau kita punya masalah, pernah kita langsung ke Allah. Curhatnya. Wong liya. Minimal curhatnya bojo. Lek masalah mbek bojone, curhate nang kancan. Ya toh, nang dulure, nang tanggane. Lu yang dekat itu Allah, ngapain kamu curhat ke sini gitu kan? Kamu ke sini tuh udah salah, Mas. Pulang dulu. Ambil wudu, salat 2 rakaat. Sampaikan ke Allah sujud sing suwe. Ya Allah, sing nyukani bojo riyen niku panjenengan. Kok saiki dadi ning ngene. Yen ketok apik. Ya napa carane apik malih ya Allah. Ya napa carane mau sujud tuh curhat ke Allah, sampaikan semua keluhan kepada Allah. Setelah itu berdoa mohon kepada Allah diberi jalan keluar. Bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan ini? Baru nanti ada petunjuk. Oh, nang Ustaz THR. Ngobrol, Ustaz saya tadi sudah minta sama Allah gini. Sekarang menurut jenengan gimana? Lah itu mencari solusi, sharing namanya. Udah bukan curhat lagi karena sudah curhat pol-polan yang Gusti Allah. Ini loh, fa ini qarib, sesungguhnya aku dekat, sangat dekat dengan hamba. Ujibu da'wati idazaan. Aku mengabulkan apapun yang mereka mintakan kepada aku. Pun donga apa ae dikabulno. Lho ini jelas enggak ada di situ penghalang doanya enggak ada.
ada syarat, bukan menghalang. Jadi kalau antum dengar Ustadz ngomong ini, tidak semua doa itu dikabulkan. Tidak semua permintaan dikabulkan. Allah hanya memberi yang antum butuhkan, bukannya antum minta. Itu salah kaprah, tempatnya beda. Ya. Kalau makom iya. Kowe pengen jadi tentara, mbok kowe gagah, ganteng, pinter, ora makom tentara. Ora mungkin jadi tentara. Nah, itu yang dimaksud Allah memberi sesuai yang kamu butuhkan. Kamu pasnya jadi ini. Kamu nggak pas jadi tentara, kamu nggak pas jadi polisi, kamu nggak pas jadi guru. Itu loh. Itu makom-makom kehidupan. Orang iso disandarnya doa ini. Lah wong doae jelas jaluk ning aku bakal tak wene sing mbok jaluk kok. Gitu. Ustaz THR ambek ndonga ya Allah. Kula niki kepengin duwe bojo loro ambek ndelok rono. Keliru. Keliru. Mas sadarane Gusti Allah. Betul. Nah mereka itu berdoa tapi syarat doanya ditinggal gitu loh. Aku mengabulkan apapun doa, apapun permintaan yang ditujukan kepada aku kata Allah. Tapi fastajibuli wal yu'minu bini ini yang sering ditinggalkan. Gitu loh. Jadi syaratnya dua ini yang sering tanpa sadar kalian tinggalkan. Wal yu'minu bi fastajibuli wal yu'minu. Ya gimana mau dikabulkan gak gelem taat, gak gelem nurut. Nurut itu mung salat tok liya-liya gak nurut. Terus tidak meyakini sepenuhnya tentang zat Allah bahwa yang bisa cuma Allah. Yang ngatur rezeki, yang bagi rezeki, yang tetek bengi Allah kabeh. Sing noto ati, sing ngatur ati, sing gerakno ati kabeh Allah. Keyakinan kesananya itu enggak ada gitu loh. Maka doa enggak nyantol. Karena syarat doanya ditinggal. Gitu. Dan wis dadi wong Islam iku enak. Enak wis jaminane iku enak. Sing dijamin urip enak iku wong Islam, dadi wong liyane Islam. Wis enak. Wis kamu sudah masuk Islam itu lu sudah enak sih. Cuman sayangnya ibarat kita masuk ke rumah makan, ya, ibarat wong mlebu nang Islam itu seperti masuk ke rumah makan yang besar, restoran yang serba lengkap, ono sembarang. Tapi awakmu gak iso milih. Bingung. Ora nek sing mbok pilih. Akhirnya gak iso mangan. Tidak bisa menikmati apa yang ada. Islam itu seperti itu. Kadang ono sing rakus. Coba buke kabeh. Akhirnya sia-sia enggak ada mangan. Coba ambil ini dulu makan. Selesai. Minum. Dinikmati. Wis rada mudhun iki. Nah, kemarin kan ada itu ya. Teman kita. Saking ngondelok ngene, coba kabeh akhirnya gak bisa makan gak entek. Ada kemarin contoh itu ibaratnya seperti itu. Kita yang menyia-nyiakan sendiri gitu. Sudah tersedia kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan dalam hidup, dalam Islam itu, tapi justru kita sia-sia. Mana tadi Joko itu enak. Gak tua-tua kan Joko. Jadi, Joko. Iya. Sama papa kita tetap Ya tadi Joko kan gak tua Joko. Ya gak mati-mati. Nikah terus ya. Waduh. Lan Joko. Jaga terus ya. Ini tergantung makom ini loh. Dia kenal Mbak Wedok enak. Saya masih Joko ya Pak. Saya Joko. Tapi air ganti namanya Joko wae. Sama mana?
Ngomong aja aku tok. Iki ustaz meneng ae, ustaz meneng ya. Ustaz liyane ngomong, ustaz Lebih langsung. ya. Mboten makome. Jadi Gusmus Islam itu gampang, Islam itu enak. Ngopo kok golek angel-angel. Gawen penak. Sing penting hal yang dilarang jelas dilarang aja dilakoni. Sing gak oleh ya aja dilakoni. Wis lakoni sing enak-enak ae. Nah, maksud enak itu apa? Netekno hati. Hatimu itu tetekno. Yakinlah bahwa Allah itu pelindungku, Allah itu penolongku, Allah segala-galanya bagiku. Sandarnya mung Allah tok. Itulah Islam. Kalau udah kita masuk dalam Islam berarti kita masuk ke rumahnya Allah. Ke rumah besarnya Allah. Ya wis yakin lah wong sing duwe rumah besar tuh maha segala-galanya kok pemilik langit dan bumi. Ya kan? Nah, makanya akan kadap iku. Diwaca tapi diingkari. Janjine ning Allah kok ya ngedep Allahu Akbar. Inna sholati sesungguhnya sholat wa nusuki sa'abai ibadat wa ma yahya wa ma mati dan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, tak serahkan sepenuhnya kepada Tuhan penguasa alam semesta. Janji nang ngarepe Gusti tapi metu sajadah metu masjid bar salat wedi mah. Loh. Ingkar meneh kita ini. Lu mati pasti kok diwedeni piye to? Mati ku pasti ora usah wedi. Kalau Mas Anton loh. Dia gajian tiap bulan. Sama ada gajian tanggal berapa? 28. Saat tanggal 28 itu sampean wedi gak gajian apa wedi gajian? Wedi gajian. Tak takoni. Wedi gajian apa wedi gak gajian? Wedi gak gajian. Wong gajiane pasti kok. Wedi gak gajian mergo mikir potong koperasi. potong itu ya itu. Ya toh? Takut gak gajian iki sing guyu iki ngalami. Potongan besar. Gaji 3 juta nerima 600. Rinciane potongan kabeh. Takut gak terima gaji. Karena sudah pasti gajian itu gitu loh. Itu loh. Kenapa kita takut mati? Harusnya takut hidup. Loh. Repot toh. Mati itu pasti karek ngenteni tok. Umurku 57, umurmu piro? 5. Piro? 25. 25 Jawa. Pak Jibril piro? 25. Oh, 25. Repot. Angel. Angel temen tuturanmu. Mulai. Agung malah jek 22. 22 ki. Oh, 21 malah. Waduh mana? Tapi arep bisi aku ya ora. Di sini apa? Mati. Lek urutane kan mesti aku antri di 57. Momor Mas Yantong wedik kula mau riyen. Aku balik monggo Mas. Kin kula dongani. Mun kuatir kin kula tali. Tapi kalau merindukan itu gimana? Merindukan apa itu? Dalam arti kan bukan mati karena ketemu sama Boleh. itu bagus. Boleh. Alhamdulillah. Bagus banget. Sebaik-baik orang itu ada 3 dalam hidup. Orang yang menyiapkan diri menuju kematiannya. Yang kedua, orang yang sadar bahwa dia itu akan mati. Sehingga dia waspada, kata Imam Ghazali gitu. Dan yang ketiga, orang yang merindukan mati. Khususnya merindukan mati syahid. Karena orang yang merindukan mati itu berarti dia merindukan ketemu Rabbnya. Ketemu Tuhannya. Jadi gak perlu wedi matiku. Wediku wedi urip. Mergo kowe lek besok pagi diuripno mbek Gusti Allah, masih mampukah berbuat baik? Masih mampukah istiqomah dalam ibadah-ibadahmu? Masih bener enggak langkah-langkah hidupmu? Itu coba pikir ning kono.
Wedi mati. Wis ngomong hidup dan matiku aku serahkan sepenuhnya kepada Rabb penguasa alam semesta. Lah sedina rong dina motore gak sing payu wis bingung. Sepi iki yo. Gak payu-payu ora bener ngono iku ya. Kalau dari pasrah kan ya suruh tunggu aja. Los. Makanya kan berkali-kali saya katakan. Saya ngomong kayak gini nih. Sudah lebih 20 tahun yang lalu. Menghina Allah itu tidak harus menjelek-jelekkan Islam. Menghina Allah itu tidak harus bakar Quran. Besok pagi kamu takut daganganmu gak payu, kamu menghina Allah. Besok pagi kamu takut mati, baru kena corona wis mati, menghina Allah. Bukan karena corona kita mati itu takdir, jatai mati. Sebab mati macam. Ono sing kena corona Covid-19, ono mati. Ono kena corona Jember iku mati ono. Corona Jember mergo mobil entek, omah entek, duit entek. Komunitas rondo mempesona itu. Akhirnya kaget mati ya. Macam-macam. Ono yang kepreset mati. Tonggoku kesabet buntut mati. Buntutnya truk. Gitu. Sebab mati itu macam-macam. Gara-gara diambung ya mati anak kok. Gitu. Itu jadi kita ini banyak mengingkari, banyak kadabnya, banyak dustanya kepada Allah. Kalau semua rangkaian di dalam sholat itu benar-benar utuh, kita bawa dalam kehidupan kita. Orang enak, orang nggak bahagia, orang enak. Terus orang pasti enak, bahagia, tentrem, ayem. Duit akeh apa gak akeh itu tetap seneng. Syukur akeh terus duit ngono. Sing iso ngekek duit akeh Gusti Allah. Pemerintah itu bisa nyetak duit. Ya, peruri itu. Perusahaan uang Republik Indonesia. Tapi tidak bisa bagi duit ya. Yang bagi duit tetap Gusti Allah. Yang ngatur rezeki itu pemerintah. Tapi Gusti itu nggak pernah disadari, itu hal sepele loh, nggak pernah dibicarakan. Bisa nyetak ya? Nggak bisa, nyetak bisa, bagi ra iso. Nentokno rezeki ya ra iso. Mau ngomong gaji muda gak muda. Bulet. Susah ya apa sih? Ruwet. Ruwet ke dhewe. Salamu kon ruwet. Itu makanya bangunlah Islam, hidupkan Islam. Jangan pernah melihat kepada siapa kita bersama berkumpul, tapi lihatlah siapa mereka. Kalau mereka baik, kita baikin. Kelompok apapun, jangan pernah alergi. Saya katakan kepada aku nggak pernah alergi dengan kelompok apapun. Mau Salafi, mau MTA, mau Muhammadiyah, mau NU, mau apa LDI, tak gauli semua. Tak konco kabeh, dulurku kabeh kok. Kecuali si Aga. Ahmadiyah mboten. Nah, jelas sepeda kok. Kalau masih LDI, masih MTA, masih Salafi, masih Muhammadiyah, masih apapun di situ. Tetap sama, sholatnya sama. Tidak ada beda. Jumlah rakaatnya sama, bacaannya sama, semuanya sama. Poso ini pada Ramadan, bulan Ramadan, puasa wajib. Haji ini sama sih. Qur'annya sama, nabinya sama, rasulnya sama. Gusti Allah nih, karena sing beda itu selera mereka aja loh. Jarno itu selera dede, mangan itu selera dede. Wingi ana sing njukuk tahu, ana sing njukuk tahu mbek tempe, njukuk tempe tok. Karena tak kei gambaran. Lek kowe mlebu warung rawon, rumah makan rawon Surabaya, dodole mek rawon tok. Iki mlebu warung kabeh. Mau ndak mau mangan rawon kabeh. Gelem gak gelem, kepeksa gak kepeksa mangan rawon. Tapi Mas Yanto, kula mboten ngangge daging Bu, 453 ngono. Gak seneng daging dek.
Ya empal telu. Ana enggak gelem daging ya kayak tempe, mendol ya toh. Macam-macam. Wis ana daging jadi ambek tempe ya ono, nambane mendol ya ono. Ana sing sambel sithik, ana sambel akeh ya cambake, ana sing gak ketekan cambah, tapi tetep ra. Tapi lek kita semua ini masuk ke warung masakan Jawa. Neng kono ana lodeh, ana gudeg, ana gudangan, ana macem-macem lah, sayur asem macem-macem. Pasti pilihannya enggak sama. Pasti. Tapi tujuannya padha pengen wae. Ngene kok angel sih. Ribut bid'ah oleh gak oleh contoh gak ono contoh. Lah apa diributno? Emangnya ada Kanjeng Nabi salat ge training? Lah apa terus saiki salat ge training ditolak salate? Ora. Lek muda ya batal salate. Selama jek nutup aurat ada apa? Kanjeng Nabi gak duwe rompi ini kabeh. On gawe jin mana? Salate karo jin. Bid'ah. Bid'ah Kanjeng Nabi gak tau gawe jin kok. Lambi kotak-kotak kene kanduwe Kanjeng Nabi. Kapien iki. Tenan, kopi ngene ora duwe Kanjeng Nabi itu. Masyaallah. Orang-orang itu kadang ini ya. Akalnya enggak dipakai gitu. Afalata tafak. Kanjeng Nabi itu kopi itu kok anyaman daun kurma. Lincip ini modelnya. Terus dibungkus kain sorban. Makanya kalau sorban itu sunnah. Siapa yang sholat dengan menggunakan sorban, walaupun ini sorban itu termasuk ini. Itu seperti sholat 70 rakaat. Sing ngono ya oleh. Ya, kalau sorban itu ada hadisnya. Siapa yang sholat dengan menggunakan sorban, maka dia seperti sholat 70 rakaat. Makanya kalau wong biyen-biyen walaupun gak iso ngaji loh. Maca Quran gak iso, gak iso sorban minimal dikalungno. Dan hadisnya memang begitu. Minimal dikalungkan di lehernya. Orang-orang desa-desa itu kan pada nggak sorban. Karena ada hadisnya. Heeh. Ijo sing akeh. Regane sing kotak-kotak iku. Kayak taplak meja iku. Kotak putih. Ya, kotak putih hitam itu. Orang istiqomah orang-orang dulu itu. Sholat pasti pakai sorban. Tapi kalau gamis itu enggak sunah. Yang mengatakan gamis itu baju sunah itu bodoh. Bodoh, sangat bodoh. Karena itu pakaiannya orang Arab. Bukan pakaian Islam. Kanjeng Nabi lahirnya neng Arab. Otomatis ya pakaiannya gamis. Man, kan sering tak jelasin. Orang kok bangga dengan gamis. Tidak dilarang pakai gamis itu. Bagus-bagus saja. Sah-sah saja. Tapi ojo bangga-banggaan. Mergo Kanjeng Nabi lahirnya memang nang Arab, enggak larang Solo. Gawe beskap. Gawe beskap. Nggo keris terus ngono gitu. Nyekelit keris. Beskap. Mending larang Solo. Larang ngene Papua. Ya koteka ngene. Mosok salat ngene. Lucu ada gitu. Hal-hal yang enggak sunah disunah-sunahno. Sing sunah enggak dijak. Kalau peci enggak sunah, Bang? Peci. Sunah. Peci putih. 70. Semua peci ini sunah. Tutup kepala ya. Tetap 70 tadi, Bang. Enggak 70. Oh, enggak. Tapi menyempurnakan sholat. Jadi sunah. Kalau peci itu sunah. Jadi sebaik-baik orang sholat itu untuk menyempurnakannya pakai peci. Bentuk apapun pokoknya peci. Masih toko black ya oleh. Nah, kan berarti masuk ya? Masuk peci itu. Penting penutup. Ini peci itu. Lah kan ana sing toko sing iku topi, toko baja ya ana iku. Ya. Topi tentara iku. Helm tentara.
Enggak helm ya ora apa-apa. Ora apa. Sama. Enggak ada bedanya. Lah sunah itu kadang-kadang orang memahami sunah yang salah. Sidik-sidik kudu sunah rasul. Kan contone kan enggak begitu sunah. Jadi sunah itu yang namanya sunah itu yang sunnah di dalam hal yang benar-benar sunnah. Lebih-lebih dalam hal muamalah itu berkembang sesuai dengan berkembangnya kehidupan. Dia nggak baku terus mandek ning gunung. Syarat sahnya menutup aurat. Makanya harus dipahami betul. Nggak asal. Ini saya pernah cerita loh. Saya janjian sama teman di Masjid Al-Azhar Jakarta. Jam 9 saya sampai, janjinya jam 10. Saya sholat duha di situ. Ternyata ada kajian duha. Wah, ustadznya doktor Ustaz Timur Tengah. Ya ngono ngomong wis, ngene gak oleh, gak ono contone, gak ono perintahane macam-macam wis. Ya saya dengerin aja. Memang niat jadi mustamiin kok. Mustami. Setelah selesai, saya tanya sama Ustaz. Ustaz, saya mau tanya perihal yang antum sampaikan di kajian tadi. Karena menurut saya kok kurang pas. Tapi saya ini bukan ustaz, saya juga orang bukan ahli agama, saya nggak bisa dalil, nggak hafal hadis, nggak hafal Quran. Saya cuma bisa bikin ilustrasi aja, Ustaz. Gini Ustaz ya, saya mau tanya antum. Antum punya rumah besar. Ada pagernya keliling. Antum beli cat 1 pil besar itu. Antum panggil tukang. Pak, ini dalam rumah saya ini kamar-kamar dicat ya. Berapa porongannya? Sepakat 1 juta. Tukangnya tanya, kok belinya banyak Ustaz? Buat apa? Ya buat ngecat luar nanti. Tapi enggak sekarang, saya belum punya uang. Nanti kalau udah punya uang, sama tak bayar lagi untuk ngecat luarnya. Tapi catnya ya ini sama. Pagernya juga sama. Tukang itu minta 1 juta, perkiraannya 5 hari. Ternyata 3 hari selesai. Karena temboknya apik. Gak ngeresep. Nek tembok gak ngeresep kan cepet toh? Apik. 2 kali cat terus beres. Karena waktunya cukup, dicat kabeh Ustaz. Luar-luarnya dicat semua. Eman cat timbangan itu rusak. Sampai datang hari keempat sudah dicat semua. Tanya, "Lu Pak, kan saya minta cat di dalam. Kemarin kita sepakat borongan 1 juta untuk di dalam. Ini kok di luar-luar dicat?" "Enggak apa-apa, Pak. Waktu saya cukup." Kemarin saya ngitung 5 hari. Ternyata 3 hari selesai. Ya saya catkan semua. Katanya Ustadz, katanya Bapak, catnya sama. Saya catkan semua. Sudah enggak apa-apa. Saya niat aja. Kira-kira gimana Ustadz? Antum marah? Antum suruh ngapus catnya? Antum laporkan polisi? Karena enggak diperintah? Tolong antum jawab yang jujur dari hati antum. Apa jawabnya dia? Ya enggak lah Pak, masuk gitu marah. Ya paling kalau saya enggak punya tambahan, saya terima kasih. Terima kasih dicatkan, tapi saya mohon maaf enggak bisa nambahin. Tapi kalau saya punya uang lebih ya saya tambahin 100 ribu atau 200 ribu. Kenapa kok orang yang tahlil antum katakan masuk neraka? Enggak ada perintahnya, enggak ada contohnya. Kenapa orang yang dzikir jama'in tadi antum katakan masuk neraka enggak ada contohnya, enggak ada perintahnya? Bedanya apa dengan tukang cat ini? Gak bisa jawab Ustaz. Percuma antum sekolah S3 bingung. Lu orang gak disuruh tapi gak disuruh tapi melakukan kebaikan. Lu kok ambil Allah dilebokin neraka lu? Cek jahat ya Gusti Allah ini. Apakah Allah punya sifat jahat? Di Asmaul Husna itu apa ada nama Allah yang jahat di situ? Loh, iya toh. Memang tidak ada perintahnya. Apakah kalau tidak diperintahkan terus saya menjalankan kebaikan itu berarti saya dosa? Berarti saya harus masuk neraka? Benar.
Bingung kan Ustaz? Bingung. Makanya sami kurang lencer aku. Kurang piknik. Gak tahu menghadap. Tidak seperti itu, tatanan itu tidak seperti itu. Tidak semua yang tidak ada contoh, tidak ada perintah itu, terus itu sesat. Dan menyesatkan, membawa ke neraka. Yang kalau kita bicara hadis bid'ah yang paling masyhur itu yang dari Aisyah. Paling masyhur, nggak ada yang melebihi hadisnya Aisyah. Barang siapa yang mengadakan hal baru min amrina hada dalam urusan agama. Itu jelas. Rasulullah menunjuk itu min amrina hada dalam urusan agama, itu urusan ibadah ini. Urusan agama. Fahuwa raddun. Tertolak. Orang mlebu neraka tertolak. Tapi dalam urusan agama. Kowe kok nggak acara-acara baru yang tidak ada tuntunannya sama sekali dalam agamamu, itu tertolak. Dan tidak ada satupun hadis ya yang menyatakan kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalah finnar. Renek. Kalau ada ustaz maca ngono niku, kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalah finnar, suruh nunjukkan hadisnya. Pengen tahu saya. Hadisnya itu cuma berhenti di dolalah ya. Itu hadis lain. Ya. Hadis yang diriwayatkan selain Aisyah itu ada hadis Baihaqi sama Tobroni. Itu menyatakan kullu bid'atun dolalah, wis mandek ning kono tok. Arek ana kullu dolalah finar enek ki tambahan. Sing nambah iki sing bid'ah. Gitu loh. Hadisnya cetok itu. Kullu bid'atun dolalah. Yang dimaksud sesat itu adalah bid'ah yang tidak ada di dalam urusan agama. Kalau tuntunannya blas. Ngono lho, itu sesat. Yang sama sekali enggak ada tuntunannya. Wong tahlil itu bagian diri pikir enggak? Ada tuntunannya enggak? Bacaan di tahlil itu ada tuntunannya enggak? Menyimpang dari agama enggak? Enggak kok. Apa nih dolalah? Tetapi masalah yang hak dengan yang batil itu memang ada hadisnya. Riwayat Muslim. Al-haqqu bayan wa batilu bayan. Wa kullu subhatun dolalah wa kullu dolalah finnar. Itu ada hadisnya. Yang hak itu jelas. Yang batil pun jelas. Dan segala yang samar, yang subhat, ya, sing penuh keraguan-raguan, itu akan menyesatkan. Dan semua yang sesat itu ujung-ujungnya akan neraka. Itu konteksnya luas, gak masalah ibadah ini gitu loh. Makanya saya bingung, mereka itu kadang-kadang ya sekolah ahli hadis. Ya, terus mutolaah hadisnya pakai corok gimana dia belajarnya. Sama kemarin kan saya kritik itu sih, Somad itu. Meniru-niru kebiasaan orang-orang jahiliyah. Loh, nanti bisa masuk ke lubang biawak. Kok nggak dijelaskan gitu loh. Asbabul wurudnya hadis ini, konteksnya hadis yang sebenarnya nih secara kontekstualnya itu harus dijelaskan. Yang nggak boleh ditiru kebiasaan orang jahiliyah itu apa? Ojo kabeh, jas itu. Dulu orang NU itu menghujat Gontor. Karena pakai jas. Kayak wong Kristen, kayak pendeta. Ngalor ngidul gawe jas, ngajar gawe jas, santri suruh pakai jas. Saiki NU akeh sing gawe jas. Koncone pendeta, CS pendeta. Loh. Jas itu kebiasaan sapa? Tapi apik enggak jas itu? Apik. Celana yo kafir. Sepatu pantopel. Sing gawe sapa pantopel? Ya pantopel. Enggak tahu sejarah kon. Sing gawe ku jenenge pantopel. Orang mana itu?
Itali. Wong Prancis. Prancis. Gawe sepatu. Jenenge sepatu Phantom. Saiki akeh Ustaz nggih Phantom kan. Akeh. Pun rokok. Bid'ah. Melek wong kafir, melek wong jahiliyah. Nggih Phantom gagah ganteng. Potong rambut itu, Pak. Eh? Potong rambut. Potong rambut sunah. Enggak yang mirip yang apa? Bisa. Enggak, yang sini nih toh. Enggak boleh. Nggak boleh. Dilarang. Sudah jelas larangannya. Jadi semua itu kan ada gitu loh. Hal yang baik-baik itu enggak apa-apa. Wah, orang tipis gini ije. Dulu itu banyak. Kantor diilok-ilokno gara-gara ngejas. Pondok pesantren mungkin bukan se-Indonesia ya. Pondok sedunia mungkin. Yang memelopori pakai jas. Itu kantor. Mulai berdirinya itu wajib santri kelas 5 pakai jas. Ustadz ngajar wajib pakai jas. Sampai hari ini. Gak ada pondok lain, gak ada. Tapi saya kira ditiru. Ya tak? Pondok-pondok lain banyak. Ngerugi yang gak kasih jas lagi. Iya, udah lama. Sake. Niru kantor. Akhirnya niru toh. NU ya gak jas. Muhammadiyah gak jas lagi. Wah, ke jas-jasan kan. Jasutan barang. Itu loh. Jadi kebiasaan mana yang boleh ditiru, kebiasaan mana yang tidak boleh ditiru. Itu harus dijelasin. Ojo kebiau ya kabeh. Kon mangan nggih sendok nggih garpu niru sapa? Islam enggak pernah ngajari. Sebaik-baik mangan memang ini, gitu. Keberkahannya. Tapi apa dilarang nggih garpu mbek sendok? Dilarang enggak? Enggak. Makan Ora enak. itu menunjukkan muluk. Lah iya. Mangan soto gawe muluk ngono. Mangan mie ngono. Ora enak. Kita enggak delok-delok situ gawe bubur. Apa jenenge? Bubur ayam lho. Ayam. Bubur ayam. Gawe tangan, ya melonjot tanganmu. Mangan steak. Steak itu. Nah, terus gadik garpu, gadik ini. Ngapal tanganmu. Itu. Jadi yang penting itu jalankan Islam itu secara benar dalam konteks ibadahnya, dalam konteks yang sebenar-benarnya. Masuk yang Islam sing temenan secara kafah totalitas, atine, pikirane, cara hidupnya, cara segalanya Islami. Dan bawa Islam itu kemanapun kita pergi. Jangan pernah takut mengatakan bahwa Islam itu agama terbaik. Tidak ada agama apapun yang lebih baik dari Islam. Kadang-kadang ngomong ngene. Bareng ngarepe wong kafir dijak ngomong, "Ih kafir apa dudu?" Ayo iya bingung. Non muslim. Kafir ya kafir. Ini contohnya itu bos saya itu bos pemilik pabrik. Tanya kok orang Islam itu mengatakan orang-orang Kristen, orang Hindu kafir itu gimana itu Pak ini? Ya memang kafir Pak. Kayak sampean itu kafir. Loh. Yang ngomong kafir itu bukan saya, bukan orang Islam. Yang ngomong Gusti Allah. Sampaikan kafir ya kafir. Ojo sing Islam dikafir-kafirno. Cek salat dikafir-kafirno. Ngomong nang wong arepe wong kafir rak wani. Ustaz capo, supaya gadungan iki. Islam gadungan. Itu yang Semi penting. khawarij ya. Semi khawarij. Ya mungkin. Niru-niru titik, nyerempet-nyerempet. Kok mbek ada yang ngeritik. Itu ngaji kok ngerokok. Gak sopan ustaznya aja. Loh enggak ngaji kok itu. Ini ngopi pagi, Cak. Ngopi pagi ngobrol. Ngopi, ngerokok, ya toh. Ambek bincang-bincang di pagi hari ngomong ki agama, ngomong macam-macam itu. Lah ngaji tenanan taklim yo dekek rokoke. Ora rokokan bar ngaji rokokan. Salat ora rokokan. Wong salat ora rokokan Pak Marno. Sampeyan salat enggak boleh rokokan.
Bahasa takbir. Gak boleh. Sholat kok ngerokok. Haram. Salah dalam sholat. Heeh. Rokok. Kalau sholat ngerokok ora sah sholatnya. Tertolak sholatnya. Tapi wong salat angsal ngerokok ta. Ora oleh. Ora oleh. Piye carane? Ora oleh. Pas sujud to maruko. Kaya wae iki. Masa kowe Allahu Akbar. Ya ora oleh. Pas sujud to maruko. Piye ta? Ayo, Gung. Ayo tam. Piye ta? Dinasihati, Gung. Salam-salaman bid'ah. Lek salat salaman ra oleh. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oleh. Ya bar salam ada salaman ra apa-apa. Goblok Yasin iku. Goblok tiba dhewe iku. Sit Yasin ta. Goblok tiba dhewe ya. Pede menulis buku kesalahan-kesalahan dalam salat. Lah wong semua yang ditulis di luar sholat atau dalam sholat gimana? Aduh, ya Allah. Sholat dimulai dari Takbiratul ihram diakhiri salam. Wis selesai. Lek wis salam iku arep ngising ya oleh. Bar salam mlayu ngising ora. Bar salam tuku bakso oleh. Bar salam nang pasar oleh. Lah salaman ra oleh edan. Aduh. Iku sekolah nang ndi mbok bar pijet oleh sekolah biyen iku. rukun sholatnya wis teko. Lah iya. Arep dikir bareng, arep dikir dhewe-dhewe. Selera. Gak usah dibahas. Selesai sholat itu sudah selesai. Nah, pokoknya aku bar salam turu maneh mulai bayi turu. Ora marem-marem. Ora apa-apa gitu loh. Jadi nggak perlu membahas yang begitu-begitu. Ya cetok itu fikihnya itu jelas seperti sampai Ustaz Misbah itu benar. Salat itu diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Lek wis salam selesai arep mulai oleh. Pak Marno iki sering luar kota ya toh. Luar kota mulai jam 3. Pakai mobil atus salat witir. Berjumpa sama istrinya. Baru mau begitu adzan, wah adzan sing tutup engko. Wudu masjid, salat. Assalamualaikum langsung balik mulai. Entuk ora apa-apa. Oh ngono ora apa-apa kok mensalaman di bid'ah goblok banget. Kon nang mengadek Yasin iku pinter. Kadang-kadang jengkel lagi ya. Lah wong ngono ora apa-apa lak wis. Kowe salat pas tahiyat. Bakso lewat tok 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 ngono ya. Wah iki bakso enak iki lek kesuwen tak biasa ini. Salam melayu bakso oleh. Ora apa-apa. Ora nek dosa dia ora batalke salate kok. Tak repot kok Pak Joko pin wedi dikir jamaah niki. Pak Joko pintu angin. Iki wis balik ke kita Muhammadiyah. Let's go. Wis go mateni go.